Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, perkenalkan nama saya Stefani Clarissa dari kelas 11 MIPA 1, absen 35 SMA Negeri 4 Cirebon. Pada video kali ini saya akan melakukan praktikum sederhana indikator alami asam dan basa. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita langsung mulai. Alat dan bahan yang dibutuhkan untuk praktikum sederhana indikator alami asam dan basa kali ini adalah alat. Yang pertama, 4 gelas plastik sebesar air mineral gelas. Yang kedua, 5 sendok makan. Ketiga, label nama. Yang terakhir, alat tulis. Untuk bahannya, yang pertama kunyit bubuk, air secukupnya, 2 sendok makan garam, lalu 2 sendok makan sabun deterjen, dan yang terakhir 2 sendok makan cuka masak. Langkah kerja untuk praktikum sederhana indikator alami asam dan basa kali ini yang pertama, beri label nama larutan pada masing-masing gelas plastik, cuka, sabun, garam, dan air. Kemudian, tuang air pada masing-masing gelas plastik sampai memenuhi setengah gelas. Lalu buat larutan cuka, sabun, dan garam dengan cara menambahkan masing-masing 2 sendok makan ke dalam air yang ada di dalam gelas plastik. Setelah itu, pada masing-masing bahan tambahkan 1 sendok makan kunyit bubuk dan aduk. Yang terakhir, amati perubahan warna yang terjadi dan catat hasilnya di buku tulismu. Setelah melakukan eksperimen tadi, saya akan menjawab beberapa pertanyaan yang berhubungan dengan indikator alami asam dan basa. Pertanyaan yang pertama adalah sebutkan perubahan warna yang terjadi pada masing-masing larutan. Perubahan warna yang terjadi pada masing-masing larutan yang pertama, awalnya larutan sabun itu berwarna putih, pucat, setelah ditambahkan dengan kunyit bubuk menjadi warna merah seperti ini. Lalu yang kedua, untuk larutan cuka sendiri awalnya itu berwarna agak keruh bening tapi agak keruh berubah menjadi kuning ketika dimasukkan dengan kunyit bubuk. Lalu yang ketiga, perubahan warna yang terjadi pada larutan garam ini, awalnya air dikasih garam itu diaduk, lalu diaduk itu warnanya bening seperti tidak ada garamnya. Lalu ketika dimasukkan dengan kunyit bubuk, warnanya menjadi jingga tua atau keoranye. Dan yang terakhir, perubahan warna untuk air yang diberi dengan kunyit bubuk sebanyak 1 sendok makan ini sama seperti pada larutan garam tadi. Pada awalnya air itu berwarna bening ya, lalu dimasukkan kunyit bubuk sebanyak 1 sendok makan, berubah warnanya menjadi jingga tua atau keoranye. Lanjut ke pertanyaan yang kedua, yaitu identifikasikan yang termasuk larutan asam, basa, dan netral, kemudian sebutkan alasannya. Yang pertama, yang termasuk ke dalam larutan asam adalah larutan cuka. Hal ini dapat dilihat dari 1 sendok makan kunyit bubuk yang dimasukkan ke dalam larutan cuka akan merubah larutan cuka menjadi warna kuning. Padahal warna asli dari kunyit bubuk sendiri adalah oranye atau jingga tua. Namun ketika dimasukkan ke dalam larutan asam, kunyit bubuk ini akan merubah warna larutan asam tersebut menjadi kuning. Hal tersebutlah yang menyebabkan larutan cuka dapat disebut sebagai larutan asam. Selanjutnya yaitu identifikasi larutan basa. Yang termasuk ke dalam larutan basa di antara keempat larutan tadi adalah larutan sabun.
Mengapa hal ini bisa terjadi? Karena ketika larutan sabun dimasukkan sebanyak 1 sendok makan kunyit bubuk yang berwarna jingga tua atau oranye, kunyit bubuk itu akan mengubah larutan basa menjadi warna merah, seperti yang ditunjukkan oleh tabel indikator alami. Warna asli dari kunyit itu adalah jingga, tua, atau oranye. Ketika dimasukkan ke dalam larutan basa, maka larutan basa itu akan mengalami perubahan warna menjadi warna merah. Hal inilah yang menyebabkan larutan sabun dapat disebut sebagai larutan basa. Dan yang terakhir, identifikasi larutan netral. Yang termasuk ke dalam larutan netral dari keempat larutan tadi adalah larutan air dan larutan garam. Hal ini dikarenakan ketika kunyit dimasukkan ke dalam larutan air atau air ini, warnanya tidak akan berubah, tetap jingga tua atau keoranyean, sama dengan ketika dimasukkan ke dalam larutan garam. Larutan garam tidak akan berubah warnanya, tetap menjadi jingga tua ataupun keoranye. Seperti yang kita ketahui juga, sifat air dan garam dapur merupakan netral yang ber-pH sama dengan 7, tidak kurang, tidak lebih. Sedangkan larutan asam itu mempunyai pH yang kurang dari 7 dan larutan basa itu mempunyai pH yang lebih dari 7. Jadi dapat disimpulkan yang termasuk ke dalam larutan asam adalah larutan cuka karena kunyit yang berwarna asli jingga tua atau oranye berubah ketika dimasukkan ke dalam larutan cuka atau larutan asam berubah menjadi warna kuning. Hal tersebutlah yang menyebabkan larutan cuka disebut larutan asam. Lalu yang termasuk ke dalam larutan basa adalah larutan sabun. Hal tersebut dikarenakan kunyit yang berwarna asli jingga tua atau oranye ketika dimasukkan ke dalam larutan sabun merubah warna larutan sabun menjadi warna merah. Hal tersebutlah yang menyebut larutan sabun itu sebagai larutan basa. Lalu yang termasuk ke dalam larutan netral adalah larutan garam dan air. Hal tersebut dikarenakan ketika garam dimasukkan ke dalam air lalu menjadi larutan garam, lalu dimasukkan sebanyak 1 sendok makan kunyit bubuk yang berwarna jingga tua ataupun oranye, itu warnanya tidak akan berubah. Hal tersebutlah yang menyebut larutan garam dan air itu sebagai larutan netral. Larutan asam itu memiliki pH kurang dari 7. Larutan basa itu memiliki pH lebih dari 7. Sedangkan larutan netral itu memiliki pH sama dengan 7. Sekian praktikum sederhana indikator alami asam dan basa yang dapat saya sampaikan di video kali ini. Semoga bermanfaat ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.